Apa bedanya dunia dengan rezeki? Maka perbedaan antara dunia dengan rezeki itu adalah orang yang mencari dunia itu menjadi ambisius dan dia berada pada kelelahan yang sangat, Pak. Beda dengan orang yang mendapatkan rezeki. Orang yang mencari rezeki itu bersahaja. Dia tidak ngoyo tapi tetap berusaha. Dia tidak mati-matian menjadikan tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan, tapi dia dalam kondisi yang sederhana. Dan itu perbedaan yang cukup mencolok antara pencari dunia dengan pencari rezeki. Ya, makanya kalau orang nyari dunia, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya, Imam Ibnu Qayyim itu berkata, muhibbud dunya la yanfaku an salas. Pencari dunia, pencinta dunia itu tidak pernah lepas dari 3 perkara. Jadi kalau orang itu nuntut dunia terus, orang yang menuntut dunia itu tidak akan lepas dari 3 perkara. Hammun lazimun, ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalau kemudian nyari dunia terus, pencari dunia itu tidak lepas dari 3 perkara. Dia berada pada kegelisahan, dia gelisah terus dia. Gelisah terus. Dia lelahnya juga luar biasa dan dia berada pada kerugian yang tidak ada putusnya. Ketika dunia itu masuk terus di dalam pikirannya dan terus mengalir dalam setiap apa yang ada pada aliran darahnya, terus mikir dunia terus, dan dia berada pada kelelahan, dia berada pada sebuah kegelisahan, cukup atau tidak cukup, miskin atau tidak miskin, nanti saya ketika tua itu cukup atau tidak cukup, terus saja itu masuk di dalam pemikirannya terus setiap waktunya. Tidaklah dia bangun, tidaklah dia tidur kecuali hal pertama yang dia pikirkan itu kecuali adalah dunia, dan tidak ada hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia memejamkan mata kecuali hitungan duitnya. Jadi kalau sampai duit masuk ke pemikiran kita, kita hitung terus sebagaimana yang dikatakan wa'addadah jama'a malau wa'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung terus. Berarti itu konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Menghitung duit itu menghasilkan kegelisahan, menghasilkan sebuah keletihan, dan menghasilkan sebuah kerugian yang tidak ada artinya, kerugian yang tidak ada akhirnya. Dan itulah yang dinamakan sebagai orang yang mencari dunia, menjadi orang yang ambisius. Ketika mereka ambisius, mereka seakan-akan tidak pernah cukup pekerjaan yang mereka lakukan dari pagi sampai tengah malam. Seakan-akan tidak ada yang paling wajib kehidupannya kecuali adalah untuk nyari dunia terus. Dan itu dilakukan setiap waktunya semacam itu. Akhirnya kewajiban-kewajiban yang ada yang lainnya tidak pernah dia maksimalkan. Datang ke masjid enggak pernah, atas nama profesi pekerjaan yang harus dia selesaikan. Mendidik anak enggak pernah, mengajak anak ke masjid untuk menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya enggak pernah juga. Atas nama kesibukan dia di dalam bekerja, mendidik istri juga tidak pernah, menyampaikan dan memikirkan tentang nasib kaum muslimin apa yang sedang terjadi di sini ataupun di tempat yang jauh, tidak pernah menjadi prioritas dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang paling penting bagi dia itu kerja untuk mendapatkan duit, untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan yang terus ada di pikirannya, ketika pikiran itu tidak pernah lepas menjadi kalkulator untuk menghitung setiap uang dan setiap duit yang dia peroleh dan dia kumpulkan. Dan itu yang kemudian menjadikan dia itu kelelahan, Pak. Makanya apa jadinya? Jadinya mereka itu sebagaimana keledai di waktu siang lalu menjadi jifah bin nahar. Makanya salah satu di antara penduduk neraka apa? Innallaha la yuhib kulla ja'dharin jawad. Allah itu tidak suka sama orang yang sombong, Allah itu tidak suka sama orang yang rakus, Allah itu tidak suka sama orang yang suka teriak-teriak di pasar, terus menuntut haknya terus untuk masalah duit. Lalu mereka itu kalau malam menjadi bangkai jifah, kalau waktu siang mereka itu menjadi khimar, menjadi keledai, tidak ada yang dipikir kecuali uang. Dalam beberapa keterangan para ulama mengatakan mereka itu sebagaimana singa yang mereka itu semangat untuk mencari apapun dari mangsa dan buruannya, tapi kalau sudah malam sudah kayak bangkai dia.
Dan tidak peduli dengan kewajiban apapun kecuali apa? Atas nama nyari duit, Pak. Dan itu yang kita sering jumpai dalam kehidupan kapitalistik dan materialistik itu kan begitu. Orang kalau sudah terkena paham materialistik dan kapitalis dalam pemikiran dia, tidak ada yang paling penting kecuali adalah terus menjadi kalkulator atas harta yang sudah didapatkan dan menjadi kalkulator harta yang akan didapatkan. Sudah mikir nanti ini kalau untung ini 2 miliar ini. Ini kalau untung nanti bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Terus itu di pikiran dia terus. Dan akhirnya melelahkan tanpa disadari olehnya. Dan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban apapun, Pak, kecuali ada atas urusan itu. Kalaupun istrinya komplainnya istri bukan karena bukan kurangnya nafkah yang dia berikan. Istrinya komplain, kamu itu tidak pernah ngasih pendidikan sama kita dan anak-anak. Maka dia selalu berkata, saya ini nyari duit. Untuk siapa kalau bukan untuk kalian? Lalu merasa bahwasanya kebutuhan paling maksimal dan prioritas itu hanyalah masalah uang. Terus itu dimiliki olehnya. Sampai akhirnya menjadi sebuah kompas kehidupannya. Kompasnya itu selalu uang. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih uang dia ridho, kalau nggak dikasih uang dia nggak ridho. Dan itu menggelisahkan itu. Ya. Jadi mereka tidak kepikiran membicarakan tentang masalah nasib kaum muslimin gitu ya. Ini nasib kaum muslimin di Palestina begini, alah mikir jauh-jauh. Kerja aja susah kok mikir yang semacam itu. Mikir kaum muslimin sekarang harus dikasih pelita karena mereka tenggelam dalam kebodohan, tidak mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Lah, tidak usah mikir kayak gitu-gitu. Karena yang mereka selalu pikirkan itu. Mereka menjadi orang yang ambisius, Pak. Waktu 24 jam itu terasa kurang. Seakan-akan semuanya itu harus transaksinya itu harus berkaitan tentang uang. Makanya Nabi sampai berkata, in u'tiya, kalau dikasih baru ridho dia. Kalau tidak dikasih, tidak pernah ridho dia. Dan itu menjadi basic kehidupan mereka. Role modelnya itu selalu ujungnya kepada urusan duit. Makanya sekarang kan begitu. Orang mengatakan memang ada kata-kata yang saya khawatir kata-kata ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang kehidupan, Pak. Memang duit itu bukan segalanya, tapi kehidupan itu segalanya butuh duit. Kata siapa kehidupan segalanya butuh duit? Di mana letak pertolongan Allah? Di mana letak kebersamaannya Allah? Di mana letak ketika Allah memberikan jalan keluar itu di mana? Kalau kita sampai mengatakan dan membenarkan ucapan dunia itu memang nggak segalanya duit, tapi segalanya itu butuh duit. Perkataan ini sudah mengilahkan duit yang dia sebutkan tanpa dia sadari, sudah menafikan kekuasaan dan pertolongan Allah. Padahal inilah yang kemudian merusak hal-hal kecil yang sering kita anggap bercanda-bercanda, tapi tidak kita sadari masuk ke dalam narasi berpikir kita. Akhirnya apa? Ya semuanya tentang duit. Dan semuanya ditangkap dalam permasalahan itu. Akhirnya apa? Malam itu lelah, Pak. Karena dari pagi sampai dia malam, terus dia sebagaimana singa, setiap ada buruan dan target, dia melesat. Yang difikirkan kata Nabi sebagaimana himar. Ya himar itu yang dipikirkan cuma makan. Lalu ketika sudah seharian, keletihan dia, kecapean dia, malamnya mereka kemudian menjadi bangkai, tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah di waktu yang Allah ridhoi di sepertiga malam, karena sudah kelelahan di dalam mencari setiap target duniawi yang dia ingin kumpulkan setiap waktunya dan setiap saatnya. Nah inilah Masya Allah yang kemudian kita khawatirkan. Memperhatikan karena atas nama pekerjaan dan menyampaikan sebuah kisah nyata ini. Saya ini pernah, Pak, sholat Jumat. Sholat Jumat ini salah satu sholat yang hari ini banyak anak muda tidak ngerti bagaimana hukum pada sholat Jumat. Sholat Jumat ngobrol, banyak atau tidak banyak? Banyak. Padahal kan kita mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghut. Kalau kamu ngomong diam sama temanmu, imam sedang khutbah, maka kamu telah sia-sia sholat Jumatnya. Ngomong diam, padahal kita lagi amar ma'ruf itu kalau lagi sholat Jumat, khutbah Jumat nggak boleh.
Kalau ada orang ngomong ya, kalau dulu para ulama memberikan tanda saja. Artinya sekhusyuk itu kita harus mendengarkan khutbah. Ya. Ada salah satu anak muda sholat di samping saya. Dari awal khutbah Jumat disampaikan, semoga Allah memberi rahmat dan kebaikan untuk kita dan untuk anak muda ini. Dari awal khutbah Jumat disampaikan, Pak, dia megang handphone, Pak, main game, Pak, main game gitu khutbah Jumat. Saya ketika disampaikan ngelirik, main game. Mau ngomong, jangan nak, saya teringat hadis itu. Main game sampai miring-miring gitu, kanan. Selama khutbah Jumat disampaikan. Karena saya melihat tidak nyaman seperjalanan khutbah Jumat itu, ya saya akhirnya ketika habis sholat Jumat, langsung ketika dia mau berdiri saya ajak ngomong. Sini dek, ya om, saya dipanggil om, ya udah nggak apa-apa lah. Kamu tahu nggak sholat Jumat itu gimana yang harus dilakukan? Nggak tahu. Sholat Jumat itu begini, khutbah Jumat itu harus didengarkan karena kedudukannya kayak kita lagi sholat. Dia nggak paham, Pak. Itu pun dia masih bisa membalas saya, tapi orangnya baik, membalasnya nggak kasar. Ya saya main game daripada tidur. Oh iya juga ya. Mungkin lihat bapak-bapak yang suka tidur ketika khutbah Jumat. Ya saya bukan masalah lebih baik tidur atau yang lain, ibadah nggak gitu. Nah saya terangkan, orangnya baik, Pak. Saya lalu ngomong, emang nggak pernah diterangkan sama bapak? Enggak. Emang nggak pernah sholat Jumat sama bapak? Jarang. Bapak atas nama bekerja, bapak kerja di kantor. Kita ngambil pelajaran, Pak. Sampai akhirnya masalah basic itu pun banyak orang tua yang hari ini tidak pernah menyampaikan masalah itu, Pak. Karena menurut mereka ini bukan masalah duniawi yang penting. Akhirnya anak tidak ngerti sholat Jumat, akhirnya anak tidak ngerti sholat istikharah, akhirnya anak tidak paham tentang akidah. Karena apa? Karena banyaknya orang tua yang terus mereka itu mengkalkulasikan dan menghitung seluruh kehidupannya ditakar dengan duit berapa yang dia dapatkan. Dan itu akhirnya apa? Semua kewajiban yang lain itu menjadi berantakan. Dan itulah yang kita peroleh kalau orang itu mencari duit, mencari dunia. Beda, Pak, dengan orang yang mencari rezeki. Orang yang mencari rezeki itu bersahaja. Tetap dia bekerja, tapi takaran bekerjanya itu tetap terkontrol. Sebagaimana dia meniru apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Taghdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, Allah akan memberikan kepada kalian rezeki. Perginya pagi dalam kondisi kosong, pulangnya sore dalam kondisi penuh. Nabi di situ tuh sudah menceritakan kepada kita bahwasanya takaran orang kerja itu sebagaimana takaran burung. Perginya pagi, pulangnya sore, Pak. Ya antara jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5, itulah takaran bekerja. Mana ada yang pergi pagi pulangnya tengah malam, Pak? Ada burung yang kayak gitu? Nggak ada, kecuali burung hantu. Ya. Sampai kemudian takarannya dibuat oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan jam operasional orang mukmin kalau bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Nabi itu kan bahasanya tidak kasar. Nabi itu bahasanya lembut. Makanya Nabi membuat sebuah perumpamaan sebagaimana burung. Makanya orang kalau mencari rezeki, mereka bersahaja, Pak. Dan itulah yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu, mungkin rata-rata orang tua kita dulu, mbah kita, simbah kita, kakek buyut kita, mereka itu nyari rezeki, Pak. Perginya jam berapa? Perginya jam 7, jam 8, jam 3 sudah sholat asar di musola. Habis asar sudah nikmatin teh. Anaknya 8, alhamdulillah diberi kecukupan dan akhirnya masing-masing bisa sekolah. Tapi lihat hari ini, Pak, karena yang berputar tidak lagi rezeki, tapi yang berputar itu sudah dunia, maka tidak pernah cukup, Pak. Akhirnya apa yang kita jumpai? Banyak masyarakat terutama di perkotaan perginya sebelum subuh, Pak. Pulangnya tengah malam. Anaknya cuma 2. Utangnya di mana-mana. Padahal gajinya lebih besar daripada gaji mbahnya. Mbah kita itu kan santai, Pak. Nggak usah mbah lah, bapak kita. Santai gitu. Tapi tetap bekerja. Tapi kecukupannya itu terasa, betul. Anak-anaknya juga nggak mau minta macam-macam.
Kita kalau mau minta sama bapak kita atau kakek kita terasa sungkan. Dijadikan hati kita sungkan kalau minta sesuatu. Supaya kita tidak merepotkan konsep kecukupan dari bapak dan kakek kita. Tapi lihat hari ini, dikasih gajinya yang banyak, anak tidak dikasih oleh Allah rasa sungkan untuk minta. Bahkan kalau permintaannya tidak mahal, dia tidak merasa disayangi sama orang tuanya. Kalau tidak disekolahkan di sekolah itu, dia merasa orang tuanya tidak mencintai dia. Dijadikan akhirnya harta itu karena yang berputar itu dunia, tidak pernah ada kata cukup, Pak. Orang kalau nyari rezeki, Pak, tahu aturan sholat, ngerti. Perginya pagi pulang sore cukup, Pak. Maghrib sudah ketemu sama anak sama keluarga. Sudah bisa ngeteh sebelum adzan maghrib sembari zikir. Ya. Makan mendoan. Ya. Kemudian ketika habis isya bisa kemudian kumpul sama istrinya. Subuh tidak langsung pergi, masih bisa ngobrol dengan bapak-bapak yang lain, membicarakan tentang kondisi masjid ini, ada yang bocor yang mana. Ini ada kegiatan yang akan berjalan, apa yang saya bisa bantu. Maka itu kalau ada yang semacam itu berarti itulah yang dinamakan dengan rezeki. Berputarnya rezeki itu menjadikan orang bersahaja dalam kehidupan. Sehingga kemudian hidupnya menjadi ringan, Pak. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz diceritakan sama muridnya. Ada seorang ustadz itu sederhana betul. Saya tuh ketika diceritain kisah ini, nggak pernah saya lupa ini. Saya ini punya ustadz, akhi. Ustadz saya ini pernah diceritakan gini. Di dalam rumah, tiba-tiba istrinya ngomong, "Bi, gula mau habis. Kopi sama teh juga mau habis." Lalu ustadz saya di ruang tengah sedang membaca kitab, ngomong sama istrinya, "Nggak apa-apa, Mi, kalau gula mau habis, teh mau habis, berarti rezeki yang baru sebentar lagi datang. Tunggu aja." Karena konsepnya rezeki itu apa? Yang lalu habis dulu baru digantikan yang baru. Masya Allah, Pak. Istri